Salah satu penghematan yang bisa dilakukan dalam pembangunan suatu bangunan, entah itu rumah ataupun kos, itu biasanya kita menggunakan atau mempekerjakan tukang untuk membuat slope-slope ini ya. Jadi ini kita menggunakan slope sendiri pembuatannya, seperti ini pembuatannya guys, dan menggunakan jasa tukang itu sendiri ya. Jadi tukangnya itu digunakan untuk pembuatan slope. Jadi kita slope-nya nggak beli, kolopnya nggak beli, cakera ini juga nggak beli. Nah biasanya alat yang wajib dipunyai atau yang wajib ada itu gunting seperti ini. Ini namanya gunting beton besi ya. Sama tentunya juga ada alat pembengkoknya yang sebelah sana. Saya nggak ke sana ya. Nah kalau teman-teman perhatikan, daripada menggunakan gerinda untuk memotong besi behel seperti ini ya, besi betonnya, maka gunakan gunting seperti ini, jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien dan nggak memakan banyak energi, entah itu tenaga manusia atau juga tenaga listriknya. Jadi ketika udah dipotongin seperti ini, nanti tinggal disusun seperti ini ya. Ini kita pembuatan slope-nya tuh bikin sendiri karena memang agar lebih hemat aja. Kalau beli biasanya ini agak mahal ya. Di toko besi itu mahal, apalagi ini slope-nya tuh panjang banget ya. Jadi biasanya kalau di toko bangunan itu kan nggak terlalu panjang ya slope-nya ya, cuma 4 meter lah atau berapa, 3 meter sampai 4 meter. Nah tapi ini langsung 8 meter. Jadi nggak ada sambungan-sambungan lagi kalau mau membangun kos sepanjang berapa ini, sekitar 20-an lebih ini, sekitar 30 sampai 40 meteran, 30-an meter kalau nggak salah. Nanti saya hitung ya, maaf saya lupa. Nah itu seperti ini, mari kita lihat. Ini aku berada di salah satu pembangunan kosan di daerah Brebes ya. Ini tanahnya parah banget, ini dalam banget guys. Jadi bagi teman-teman yang mau bangun rumah, perhatikan aspek juga kedalaman dari tanahnya. Ini salah satu permasalahannya itu, contohnya tuh dia nggak mau lanjut karena memang saking dalamnya. Ini punya apa namanya, lumpurnya ini segini 4 dam loh guys, 4 mobil besar, tapi cuma dapat berapa ini, berapa, sekitar ya 10 meter persegi kali ya, 3 kali 3 atau 4 kali 4. Karena ini dalam banget ya, jadi memakan kos yang sangat besar ya. Kalau seperti ini jadi akhirnya ditunda pemiliknya untuk membangun kos di sini. Mungkin ya beberapa tahun lagi baru dia bangun. Jadi walaupun tanahnya murah, teman-teman harus juga perhatikan biaya pengurukan itu cukup tinggi ya. 1 meternya bisa 100.000 sampai 300.000. Contohnya itu baru dapat 12 meter persegi udah 4 dram. 4 dram itu sekitar 2 juta. Berarti kan 1 meternya sekitar 200 ribuan untuk nguruknya aja. Padahal tanah ini harganya sekitar segituan ya, sekitar 500.000 sampai 1 juta per meter. Jadi perhatikan aspek kedalaman lumpurnya. Ini juga sebenarnya kita banyak banget harus kasih urukan atau tanah di sini. Cuman tanggung dan ya udah nggak apa-apa. Yang penting ini udah gampang akses masuk, mobilnya bisa langsung masuk, bisa diturunin. Jadi kinerja dari kerja atau tenaga orang itu nggak begitu berat ya. Nah ini kita akan bangun kos di sebelah situ, satu pari sampai sana. Kemudian ini buat parkiran motor nih guys, ini parkiran motor. Sini juga ada kos lagi, kamar kos lagi, terus itu ada kamar kos lagi. Jadi ada 3 rows, 3 kolom, 3 baris ya kosannya ya. Tanah seluas ini sekitar 40 meteran mungkin bisa, 40 kamar maaf, 40 kamar. Itu ada bata, nanti kita tetap pakai hebel aja karena lebih murah. Cakar ayamnya juga sebenarnya nggak yang besar-besar banget guys, tapi yang penting setiap kolom tuh ada cakar ayamnya biar kuat ya, karena ini akan lantai 2. Sebenarnya bagusnya itu cakar ayam yang besar ya, cuman karena bangunan kos lagi-lagi kita harus efisiensi bangunan karena kita nggak tahu pabrik ini akan beroperasi di sini sampai berapa tahun ke depan, apakah 20 tahun, apa 30 tahun, atau bahkan cuma 15 tahun kan nggak tahu. Jadi aku pastikan balik modalnya itu harus sekitar di bawah 10 tahun kalau mau efisien dan efektif gitu. Kalau di atas 15 tahun, 20 tahun capek aja ngurusnya. Jadi pastikan kalau teman-teman bangun kos memperhitungkan faktor
biaya balik modalnya. Jangan sampai cuma bangun kos terus nggak mikirin balik modalnya mau berapa tahun. Ya bagusnya menurut aku sekitar 10 tahun lah, udah bagus banget. Maksimal 15 tahun, itu pun kalau pabriknya beroperasi lebih dari itu. Kalau beroperasinya cuma 10 tahun ke depan, pabriknya buat apa kita bangun kos? Ini sini sebenarnya banyak banget kos-kos yang udah dibangun, makanya kita harus bangun sesegera mungkin. Takutnya pabriknya sudah pindah ya. Tapi perkiraan aku pabrik akan pindah atau relokasi dalam waktu ya 20 tahun 30 tahun ke depan lah, masih oke. Jadi kalau balik modal 10 tahun kita masih cukup untung dan kita punya bangunan. Entah itu nanti suatu hari untuk residensial dengan harga yang lebih murah atau tidak. Ini juga ada sebenarnya tanah, cuman nggak ada yang mau beli karena memang ini tanahnya tuh terlampau jauh, terlampau dalam. Ini tanah rawa bukan tanah sawah. Tanah sawah masih mending. Ini tanah sawah tuh seperti itu guys. Tuh tanah sawah tuh. Nah, tanah rawa ini seperti ini, makanya ini dihargai murah dan nggak mau ada yang bangun dan dijual ke kita karena memang biaya untuk pengurukannya tuh besar banget. Semoga membantu. Jadi untuk merangkum semuanya, bagi teman-teman yang mau bangun suatu bangunan terus mau nyantai, nggak yang buru-buru banget dan tukangnya harian, nggak borongan gitu ya, bikin aja sendiri slope-slope seperti ini. Apalagi slope-nya ini bisa di custom nantinya, jadi nggak ada sambungan-sambungan. Dan juga tentu alatnya harus disediakan ya, alat-alat seperti ini harus disediakan. Alat-alat gunting sebenarnya disediakan. Ya alat-alat seperti ini disediakan, nanti tukang yang bekerja. Ada yang ngelangsir tanah, ada yang ngelakuin kayak gini. Jadi nggak ada tukang yang nggak bekerja karena material yang nggak tersedia. Pasti selalu tersedia karena ada aja kerjaan yang dikerjakan. Semoga bantu.